Ibadah nafil biasa juga dikatakan ibadah mandu atau mustahab. Bahkan yang populer dikatakan ibadah sunnah. Ibadah nafil menurut bahasa atau ibadah sunnah menurut bahasa adalah az-ziyadah. Artinya ibadah tambahan. Yang mana definisi menurut syariat, nafil itu ma yusabu ala fa'lih wala yu'aqabu ala tarkih. Jadi suatu ibadah yang akan diberikan pahala kepada orang yang mengerjakannya dan tidak akan mendapatkan siksa orang yang meninggalkannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ibadah nafil ini disyariatkan fungsinya untuk menyempurnakan kekurangan dari ibadah fardu. Umpamanya kekurangan dari ibadah sholat fardu, maka bisa disempurnakan dengan sholat nafilnya. Begitu juga saum, begitu juga zakat. Apabila ada kekurangan, maka bisa disempurnakan dengan sedekah nafilnya. Saudara-saudaraku, namun dalam masalah ini, karena ini sesuai dengan hadis sahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Huzaimah, nanti di hari kiamat ketika manusia dihisab, ketika seorang hamba dihisab, apabila terdapat kekurangan di dalam ibadah fardunya, baik sholat, puasa atau zakatnya, maka Allah akan menyuruh malaikat supaya mencari dari ibadah nafilnya. Kalau ada dari ibadah nafilnya, maka ibadah fardu yang kurang tadi bisa disempurnakan. Sekali lagi, ini urusan untuk di akhirat nanti, dan fungsinya juga untuk menutupi kekurangan dari ibadah fardu yang ditinggalkannya karena udzur seperti lupa. Karena lupa, namanya orang lupa, sehingga orang itu merasakan dirinya, kalau sholat nih, merasakan dirinya tidak meninggalkan sholat, padahal ada suatu waktu yang dia tidak melaksanakan sholat, tapi perasaan dirinya sudah melaksanakan sholat. Bahkan sampai dia meninggal, sholat itu tidak diqodho karena lupa, sebab dirinya merasa tidak ada sholat yang mesti diqodho karena dikerjakan semuanya secara ada. Jadi untuk menutupi kekurangan fardu yang kena udzur semacam itu, bukan sengaja-sengaja meninggalkan kepada ibadah fardu, baik dari ibadah sholat, zakat, atau saum. Kalau di urusan dunia, jelas di urusan dunia, masalah ibadah fardu yang kita tinggalkan, maka itu wajib diqodho, wajib diqodho. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sekarang kita akan melanjutkan membahas masalah ibadah nafil, termasuk di sini masalah ibadah sholat sunnah rawatib. Di sini saya akan menyampaikan fadilah dari ibadah sunnah rawatib, qobliyah atau ba'diyah fardu. Semoga dengan
menyampaikan fadilah ini, kita tentunya lebih bersemangat untuk melaksanakannya dan menyediakan waktu yang cukup kita untuk bisa melaksanakan ibadah nafil rawatib ini. Yang ke satu, 4 rakaat sebelum sholat fardu asar, atau biasa dikatakan qobla asar. 4 rakaat. Di sini ada hadis sahih yang menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, rahimallahu imro'an shalla qoblal asri arba'an. Allah subhanahu wa ta'ala merahmati seorang manusia yang sholat sebelum fardu asar 4 rakaat. Dan untuk kaifiahnya atau pelaksanaannya, prakteknya, yang 4 rakaat ini bisa dijadikan 1 salam. Bisa dijadikan 1 salam, berarti 1 takbiratul ihram. Usolli sunnatan qoblal asri arba'a raka'atim mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Allahu akbar. Sesudah 4 rakaat kita salam. Dan bisa juga yang 4 rakaat ini, dijadikan 2 salam. Bahkan ini menurut Imam Syafi'i, kalau yang 4 rakaat qobla asar itu dijadikan 2 kali salam, itu lebih utama. Dengan niat usolli sunnatan qoblal asri rakaataini mustaqbilal kiblati adaan lillahi ta'ala. Setelah selesai melaksanakan 2 rakaat, lalu kita melaksanakan 2 rakaat lagi dengan niat yang sama. Itu lebih utama.